beliin nanti ya. Iya belum sarapan kenapa? Ya belum sarapan kenapa? Belum dibeliin terus karena ini ada yang masuk. Bisa akses dulu ya. Ahmad Bintang, Airan Eri, Alvindra Adu, Alia Nayakan, Anasya Evil, Andika, Andita, Asafita Kenya, Atta Dewa, masuk. Bintang Pinanti, Bunga Anjani, Serena Tanaya, Charlie, Fabiola sudah. Fabiola, Fahra, Faiza, Alisa, Safina Sarah, Jerry. Jadi hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum memasuki materi ini, di minggu kemarin kalian materinya apa? Geografi terus bagi waktu siapa? Hitung waktu. Kalau letak astronomis di Indonesia itu berapa? Sampai ya, kalau untuk pembagian waktunya suatu tempat jalan koordinat bintang dan jalan ujungnya, yaitu letak astronomisnya 6 derajat LS sampai 12 derajat LU dan 95 derajat DT sampai 141 WT ujung timur. Untuk letak geografinya Indonesia itu perbandingan itu apa? Di antara benua apa? Asia sama samudra. Iya. Oh. Itu bapak itu. Yang namanya itu ada Nah, ini untuk letak Indonesia secara geografis ya. Nah, untuk bagian utara Indonesia itu ada benua Asia, bagian selatannya itu ada benua Australia. Terus untuk yang bagian sini itu utara itu ada Samudra Pasifik, terus di selatannya juga ada Samudra Hindia. Ada yang tahu nggak pengertian sumber daya alam itu apa? Ya potensi alam. Siapa namanya? Absen 6. Coba yang keras. Jadi sumber daya alam itu potensi sumber daya yang bisa dibutuhkan yang
bisa dibutuhkan manusia untuk kebutuhannya, bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Klasifikasi sumber daya alam ada 3. Yang pertama ada jenis, terus ada manfaat, dan juga ada kelestariannya. Berdasarkan jenisnya itu ada 2, ada apa aja? Hayati dan non hayati. Untuk hayati itu apa? Yang hayati makhluk hidup. Terus kalau yang non hayati, contohnya dari hayati air, jadi ini adalah contoh dari hayati, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Terus kalau ini ada contoh dari non hayati, yaitu ada air, tanah, dan udara. Dan berdasarkan sifat atau kelestariannya. Sifat kelestariannya ada 2. Yang pertama adalah dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau dapat diperbarui itu gimana? Yang tidak dapat diperbarui, tidak gunanya berkelanjutan. Contohnya? Air, sinar matahari. Kalau yang tidak dapat diperbarui? Mineral. Ya, contohnya? Mineral. Batu bara, mineral. Jadi yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat dalam waktu singkat itu persediaannya dapat mudah diproduksi kembali. Sedangkan yang tidak dapat diproduksi itu lebih membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksi kembali. Nah ini yang dapat diperbarui ada ini air, angin, matahari, sinar matahari. Terus yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, minyak bumi dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya ada berdasarkan manfaat. Itu ada 3. Nah, untuk yang sumber daya alam materi, contohnya apa? Terus, mas itu apa lagi? Semoga yang lain ada nggak? Yang sumber daya alam energi, contohnya apa tadi? Air, terus baru bisa. Kalau yang sumber daya alam energi, sinar matahari itu lagi, panas bumi bisa. Ini minyak bumi sudah bisa. Ini apa lagi? Gelombang pasang surut itu juga bisa. Terus yang ketiga ada sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang untuk tempat tinggal kita dan melakukan aktivitas seperti mencari nafkah dan alat bermain. Contohnya ini ruang kelas kita atau kayak tempat terbuka lah, kayak yang bisa buat kita mencari kegiatan mana, yaitu juga bisa laut, pantai gitu. Nah ini contohnya dari sumber daya alam materi, ada emas, kayu. Nah ini untuk sumber daya alam materi, sinar matahari. Buat apa kalau sinar matahari? Jalan panasnya? Dengan listrik itu apa lagi? Sinar matahari itu buat apa? Kalau itu batu buat apa? Ini ada sumber daya alam namanya lahan. Terus ada potensi sumber daya alam. Yang pertama itu ada kehutanan. Dan kehutanan itu di Indonesia itu yang mendominasi hutan itu di mana? Pulau mana? Kalimantan. Lebih banyak ya itu daripada Pulau Jawa.
Ini ya nanti ya. Yang pertama ada manfaatnya tuh manfaat ekonomi sama manfaat sosial. Terus yang kedua tuh masalah atau ancaman di SDA tersebut. Terus yang terakhir ada strategi atau solusi. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok Bali ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Nugra Lisensi 3. Saya Azeta absen 7. Saya Profesor Manasita absen 30. Saya Ahmad bin Ataya sesi 1. Saya Prabdo Diutomo absen 31. Oke. Yang pertama adalah manfaat dari sumber daya alam di Bali. Yang pertama ada manfaat ekonomi. Untuk pariwisata, keindahan alam dan budaya menarik wisatawan untuk meningkatkan wisata di daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan di daerah Bali. Lalu yang kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, ya dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kamu sendiri loh ya. Tahu. Ya, jangan beringis dong. Apa? Batu bara. Bukan. Terus apa? Bener gitu nggak tahu. Warnanya apa? Warnanya apa? Bicara kan ada potensi persebaran SDA yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada emas, terus Coba lu lihat dari nikel, bauksit, tembaga, perak. Terus ada tempat pariwisata juga yang di Bali, terus juga yang di Sumatera ada apa? Kelapa sawit. kelapa sawit di Jawa dan nikel. Nah, tadi ada itu semua ini ada semua persebaran SDA yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya kan habis kan? Ya, jadi mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.